Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Kamelia di kelas 11 TJKT 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Spanning Tree Protocol. Oke, berarti pada materi kali ini kita akan membahas lumayan banyak tentang materi kita. Dari kenapa sih kita perlu STP, topologi STP menggunakan tiga Swiss, menentukan blocking port, seterusnya hingga Spanning Tree Port Phase ya. Nah, yang pertama, kenapa sih kita perlu STP? Nah, sebenarnya STP sendiri ini singkatan dari Spanning Tree Protocol, adalah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data. Nah, jadi misalnya nih, di sini kan saya mempunyai Swiss 1 dan juga Swiss 2. Nah, di sini ada FA01 dan juga FA01 yang menghubungkan antara Swiss 1 dan Swiss 2. Di sini ada PCA dan juga ada PCB. Nah, port yang mengalami blocking inilah yang akan menjadi jalur cadangan. Misalnya nih, saya kan punya FA01 dan juga FA01 sebagai port utama saya. Nah, kemudian saya akan menambahkan kabel lagi satu. Nah, nanti kabel yang satunya ini akan menjadi cadangan. Nah, jalur cadangan ini portnya salah satu akan mengalami blocking, karena jika tidak diblokir, nanti kita akan mengalami disebut looping atau data yang akan berputar-putar seperti itu. Nah, jadi jika salah satu port mengalami down, maka link yang di bawahnya akan digunakan sebagai jalur pengganti untuk mengirim data. Nah, tragedi looping ini hanya akan berhenti sampai salah satu switch ini nge-hang. Artinya, kalau kita biarkan looping, itu nanti salah satu switch kita akan hang atau akan rusak seperti itu. Jadi kita harus menggunakan STP, yaitu Spanning Tree Protocol yang berguna untuk mencegah adanya looping seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ini ya, topologi STP 3 Swiss. Nah, di sini sebelum kita memasuki topologinya, nah di sini untuk Spanning Tree Protocol sendiri, di sini kita akan menentukan port yang akan diblokir. Caranya bagaimana? Caranya kita akan menentukan root bridge terlebih dahulu. Nah, root bridge ini merupakan rajanya ya, jadi kayak root bridge itu rootnya sendiri. Nah, terus ada port root bridge, nah ini biasanya disebut dengan designated port. Ada non-root bridge dan juga port yang mati atau bisa disebut dengan alternate. Nah, pada topologi di samping kita bisa lihat misalnya nih Swiss 1 sebagai root bridge ya teman-teman. Nah, maka di sini pada FA00 atau G00, G ini adalah gigabyte, mau gigabyte, mau FA, fast ethernet itu sama saja ya. Jadi itu hanya penamaan untuk port saja. Nah, untuk sebagai root bridge sendiri, pada gigabyte 00 dan juga 01 tentunya akan menjadi designated port. Nah, designated port ini adalah port yang akan selalu menyala nih teman-teman, karena merupakan port seperti itu. Kemudian, pada ini, nah kalian bisa lihat pada kabel yang G00 pada Swiss 2 dan juga G00 pada Swiss 3. Di sini kita bisa lihat nih, di sini merupakan port root bridge-nya. Nah, di sini adalah port root ya, artinya port yang secara terhubung ke root bridge ini adalah jalur tercepat nih teman-teman, seperti itu. Terus kemudian ada juga yang namanya alternate teman-teman. Alternate ini adalah port yang mati seperti yang sebelumnya disinggungkan. Maka salah satu tentunya ada port yang mati karena untuk mencegah looping. Nah, untuk port yang mati tentunya ada di sebelah sini. Nah, cara menentukannya kita itu dapat menggunakan bridge ID dan juga menggunakan priority nih teman-teman. Nah, untuk priority itu biasanya secara default ya untuk Swiss-nya. Jadi kita harus mengotak-atik terlebih dahulu. Kemudian juga kita bisa menggunakan port ID teman-teman. Port ID maupun menggunakan MAC address ya. Untuk MAC address kita menggunakan MAC address yang terkecil. Oke, untuk lebih jelasnya, speknya kita langsung masuk saja pada topologi. Kalian buka Cisco terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa siapkan untuk Swiss. Misalnya di sini saya Swiss 1, ini Swiss 2, lalu ini Swiss 3. Oke. Yang ini bisa dihapus saja. Hapus, oke. Nah, kalau ini kita tambahkan lagi. Di sini ya.
Swiss 1, Swiss 2, dan juga Swiss 3. Di sini kita akan menambahkan Swiss 1, Swiss 2, dan juga Swiss 3. Oke, di sini untuk penamaannya, kalian bisa ketik dulu, oke. Misalnya ini Swiss 2, lalu ini Swiss 3. Swiss 3, lalu yang ini Swiss 2, lalu yang ini akan menjadi Swiss 1. Nah, di sini kita akan menghubungkan untuk kabelnya. Nah, untuk kabelnya kita bisa gunakan yang otomatis saja di sini. Oke, aku 1, 2. Oke, ini kita sudah hubungkan ya. Nah, di sini kalian bisa pergi pada menu option lalu preference. Nah, di sini kalian bisa matikan yang bagian show link right. Nah, ini kalian bisa disable saja, oke. Nah, di sini sudah tidak ada itu ya untuk lampu-lampunya. Nah, di sini maka kita akan terjadi yang namanya looping, teman-teman. Misalnya Swiss 2 ingin mengirim paket ke Swiss 3. Nah, kadang bingung kan, ini Swiss itu mau ngirim dari sini atau dari sini. Nah, nanti itu paketnya akan muter-muter yang disebut dengan looping. Maka kita akan mengkonfigurasi STP. Oke, untuk yang pertama kita akan mencari root bridge-nya terlebih dahulu. Nah, untuk root bridge kita akan mencari bridge ID-nya, teman-teman. Jika kita menggunakan priority, itu priority menggunakannya itu sudah default ya. Jadi di sini kita akan menggunakan MAC address yang terkecil. Nah, kita bisa buka pada Swiss 1, ini kita bisa enable, lalu kita masuk pada konfigurasi terminal atau COMSTay. Ya, di sini kalian bisa ketikkan show. Jadi di sini dulu show interface VLAN 1 karena di sini kita menggunakan VLAN defaultnya VLAN 1. Nah, di sini kalian bisa lihat nih address is 00A. Nah, ini adalah MAC address-nya, teman-teman. MAC address dari Swiss 1. Nah, di sini kita bisa kopikan. Nah, lalu kita bisa kasih tanda dulu di sini. Kita salin. Oke. Lalu kita cek juga pada Swiss 2. Swiss 2 kita cek. Kita pergi ke CLI, lalu enable. Nah, di sini show interface VLAN 1. Oke, dan di sini untuk address-nya kita bisa salin saja, kita copy, lalu di sini kita bisa pastekan. Untuk Swiss 2 di sini. Oke, kemudian kita juga akan cek pada Swiss 3. Di sini CLI enable show interface VLAN 1. Oke, dan di sini kita bisa kopikan. Jadi kita bisa copy, lalu kita paste. Oke. Akan menentukan masing-masing port kita ya, teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah menentukan MAC address-nya. Nah, sekarang kita akan menentukan root bridge-nya. Nah, cara menentukan root bridge ini kita bisa lihat MAC address mana yang paling kecil nih, teman-teman. Oke. Nah, di sini misalnya kita lihat pada hexadecimal system. Nah, di sini kita lihat nih MAC address mana yang paling kecil di antara tiga ini. Nah, di sini kita bisa lihat 00A, 001, 001. Dan di sini untuk 1 nilai 1, sedangkan untuk A nilainya 10. Maka lebih kecil yang nilainya 1. Nah, di sini kita bandingkan lagi. Di sini 00142, di sini 001C. Nah, di sini kita bisa lihat 42 nilainya masih utuh 42, sedangkan C untuk C nilainya itu 12. Maka di sini yang paling kecil adalah yang 12 nih, teman-teman. Nah, jadi yang menangkan yang Swiss 2. Nah, artinya yang Swiss 2 ini yang akan menjadi root bridge kita. Nah, di sini untuk root bridge ini kita bisa dikasih tanda di sini. Misal, nah di sini adalah root bridge. Nah, kemudian kita akan mencari root port-nya, teman-teman. Nah, root port itu adalah port atau Ethernet yang paling cepat menuju ke root bridge kita. Nah, root bridge-nya kan ada di Swiss 2. Artinya FA02 dan juga FA01 adalah root port kita. Karena ini adalah jalur atau port yang paling cepat menuju root bridge kita. Nah, di sini tersisa pada FA02 Swiss 1, FA01 Swiss 3. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat lagi, kita perbandingan yang lebih kecil, teman-teman. Dan di sini kan ada 00A dan juga 001. Jika tadi untuk huruf A nilai 10, 1 nilainya 1, artinya lebih kecil yang nilainya 1, seperti itu. Oke. Nah, maka yang akan
menjadi alternate port atau port yang akan diblokir adalah yang lebih besar, teman-teman. Jadi sebelah sini pada FA02 di sini akan menjadi alternate port. Nah, di sini juga alternate port, maka di sini akan menjadi designated ya. Oke, di sini untuk port itu di sini FA02. Di sini designated port FA02-nya switch 2. Ini portnya FA01 pada switch 1. Jadi designated portnya ada di FA01 milik switch 2. Karena designated port adalah port yang akan selalu menyala seperti itu. Nah, di sini kita coba cek pada option preference. Nah, di sini kita show link lights, kita nyalakan lagi. Oke, kita bisa silang. Nah, di sini kita bisa terlihat nih teman-teman. Di sini sebagai road bridge ya, di sini sebagai designated port, karena portnya selalu menyala keduanya. Ini sebagai road port atau port yang paling cepat menuju ke road bridge. Di sini juga road port. Nah, di sini adalah alternative port atau port yang dimatikan. Di sini simbolnya itu berwarna orange seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi sebenarnya COS itu apa? Oh ya, ini designated port sebelah sini karena portnya aktif. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang COS, teman-teman. Nah, di sini jadi COS sendiri ini merupakan sebuah kecepatan terkirimnya data. Misalnya 10 MB. Nah, COS 10 MB itu sama dengan 100, teman-teman. Lalu kemudian jika 100 MB itu artinya 19, biasanya disimbolkan dengan 19. Lalu jika 1 GB atau 1 GB, nah ini adalah 4 kecepatannya. Jadi 1 GB itu lebih cepat ya teman-teman, karena GB itu cepat banget seperti itu. Nah, kemudian kita coba akan cek ya, biasanya secara default COS-nya itu adalah 100 MB teman-teman. Nah, kita bisa cek dulu pada switch 1 ya, pada CLI. Ini kita bisa coba show span. Nah, di sini pada show span atau spanning tree kita bisa lihat nih teman-teman. Oke. Di sini kita bisa lihat kalau COS-nya itu 19. Tadi yang dilambangkan 19 adalah 100 MB ya teman-teman. Jadi untuk kecepatannya adalah 100 MB. Kita coba lihat juga pada switch 3. Misalnya di sini show span. Nah, di sini COS-nya adalah 19. Jadi untuk secara default itu COS-nya itu 19 ya teman-teman, atau 100 MB seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang materi manipulasi bandwidth teman-teman. Oke, pada manipulasi bandwidth kita bisa buka pada root bridge kita atau pada switch 2. Di sini kita coba masuk pada menu config terminal. Lalu di sini kita masuk pada interface FA01. Oke, di sini kita akan masuk pada designated port kita. Dan di sini kita coba atur speed-nya itu 10. Oke, lalu ini do show spanning tree. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Oke, di sini untuk FA01 kecepatannya itu 100. Karena tadi kita sudah menggunakan speednya itu 10 seperti itu ya. Di sini pada speed 10 atau 10 MB maka akan menjadi 100 seperti itu. Oke. Atau juga ini kita bisa lihat untuk COS-nya ini menjadi 19 ya. Manipulasi bridge ID ya teman-teman. Oke. Nah, di sini pada switch 1 ini kita bisa buka. Nah, di sini kita coba masuk pada konfigurasi terminal atau const. Nah, di sini kita coba masukkan perintah spanning tree VLAN 1 priority. Kita tanda tanya. Nah, di sini untuk priority-nya ini ada angka dari 0 sampai 1000
440 nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa milih angkanya. Nah, misalnya di sini saya akan memasukkan 1027. Nah, di sini kita bisa milih nih teman-teman. Nah, di sini saya akan pilih yang paling kecil saja ya. Misalnya ini saya pilih yang 24 atau yang ini 24576. Nah, kita coba copy. Lalu di sini kita pastekan. Di sini kita paste, kita enter. Oke, jika sudah kita akan lihat ya. Spanning tree. Oh iya, di sini karena kita sudah memanipulasi bridge, artinya agar Swiss 1 ini tidak menjadi root bridge kita, teman-teman. Nah, di sini tadinya kan menjadi root bridge ya, karena ini sudah menjadi alternate root. Nah, kita coba cepatkan. Nah, maka di sini sudah kembali seperti semula ya. Root bridge-nya sudah berpindah ke Swiss 2 seperti semula, seperti itu. Nah, pada Swiss 1 ini kita bisa menambahkan VLAN, misalnya VLAN 1, lalu di sini kita menambahkan VLAN, misal VLAN 2 dan juga VLAN 3 seperti ini. Oke, jika sudah kita coba do show spanning tree. Nah, kita coba interface range FA01 sampai 2. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasinya Swiss port mode terang. Oke. Jika sudah, kita coba exit, lalu do show spanning tree. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada VLAN 2 dan juga ada VLAN 3 ya teman-teman. Jadi sudah berhasil untuk menambahkan VLAN-nya. Nah, kemudian kita juga akan melakukan pada Swiss 2 dan juga Swiss 3. Pada Swiss 2, kita enable on stay. Nah, di sini kita masuk interface range FA01 sampai 2. Lalu di sini Swiss port mode terang. Oke, sudah. Lalu ini kita coba exit dulu. Kita tambahkan VLAN 2, VLAN 3. Exit, do show span untuk menyingkat spanning tree. Nah, di sini kita sudah ada VLAN 2 dan juga sudah ada VLAN 3. Nah, kita lakukan juga pada Swiss 3 kita. Enable on stay. Interface FA01 sampai 2. Oh ya, interface range Swiss port mode terang. Oke, lalu kita tambahkan exit dulu VLAN 2, VLAN 3. Do show span. Oke, di sini sudah tertambah ada VLAN 2 dan juga VLAN 3 seperti itu. Jadi untuk spanning tree kita akan menambahkan VLAN terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba memanipulasi root bridge kita, teman-teman. Oke, pada root bridge kita ambisikan di sini misal. Oke, di sini misal saya mempunyai PC di sini. Lalu ini di sini untuk VLAN 1, ini untuk VLAN 2. Lalu di sini VLAN 1, di sini VLAN 2. Oke. Nah, di sini kita akan membuat VLAN ya, teman-teman. Jadi misalnya ini VLAN 1, VLAN 2, VLAN 1, VLAN 2. Jadi saya ingin misal VLAN 1 ingin ping ke VLAN 1, VLAN 2 ingin ping ke VLAN 2 seperti itu. Nanti kita akan melihat akankah paket kita melalui jalur yang paling tercepat atau akan muter terlebih dahulu agar bisa sampai paketnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa pergi ke Swiss 1 nih, teman-teman. Oke, di sini kita coba spanning tree VLAN 2. Untuk priority-nya misal 1, 2, 3, 1. Nah, di sini kita lihat nih, untuk priority-nya di sini terdapat banyak pilihan ya, teman-teman. Nah, misalnya di sini saya mau yang 2476, ya ini teman-teman. Ini kita copy. Nah, lalu kita di sini bisa pastekan. Kita paste. Nah, kita enter.
Jika sudah, kita coba do show span. Nah, di sini kita bisa lihat this bridge is the road. Artinya untuk bridge ini sudah menjadi road. Nah, kita bisa lihat di sini kabelnya pasti sudah bisa menyala nih teman-teman. Ini kita coba cepatkan. Nah, maka di sini kabelnya sudah menyala. Artinya alternate port kita sudah bisa menyala. Nah, disinilah nanti kita akan bisa komunikasi teman-teman. Jika tadinya kita kan kabelnya mati atau karena memang mati ada alternate port kita. Nah, kita menggunakan konfigurasi STP seperti tadi agar kita dapat saling berkomunikasi seperti itu. Jadi tidak akan terjadinya looping. Jika kita tidak menggunakan konfigurasi STP, nanti kita akan terjadi looping atau paketnya akan muter-muter saja, tidak akan bisa berkomunikasi seperti itu. So, span. Nah, di sini kita bisa lihat untuk FA01 di sini adalah designated port ya teman-teman. Artinya di sini port tercepat yang akan mengarah ke root bridge kita seperti itu. Oke. Nah, di sini kita lihat juga pada switch 3 to show span. Oke, nah di sini untuk FA01 juga menjadi designated port seperti itu. FA01 designated port, FA02 root port seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan membandingkan MAC address dari switch 2 dan juga switch 3 nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ada 001, perbedaannya ada di 42 dan C seperti itu. Nah, di sini pada switch 3 karena untuk C itu nilainya adalah 12, sedangkan di sini adalah 42, maka yang lebih kecil adalah yang switch 3 teman-teman. Artinya switch 3 ini yang menang. Di sini maka akan menjadi designated port. Jadi untuk FA02 menjadi designated port seperti itu. Nah, di sini kita akan coba menghubungkan PC kita. Ini kita bisa kontrol saja. Kita hubungkan PC 0, switch 1, PC 1, switch 1, PC 2, switch 3, dan PC 3, switch 3 seperti itu. Nah, jika sudah pada switch masing-masing VLAN kita akan masukkan IP-nya. Nah, di sini misal untuk switch 1, kita pasang IP-nya pada PC kita ya. Pada desktop, IP configuration. Nah, di sini kita bisa masukkan IP misal 10.10, nanti 10.1, maka di sini 124.25.255.0. Lalu kita juga isikan di sini yang pada VLAN 2, 20.20.20.1 misalnya. Lalu di sini selesai 24 jadi 25.25.0. Nah, di sini pada VLAN 1 kita isikan 10.10.10.2, lalu di sini selesai 24 55.55.0. Dan di sini isi 3 untuk VLAN 2 jadi 20.20.20.2. Di sini kita bisa tuliskan 25.25.25.0. Oke. Jika sudah, kita akan coba pin ya pada VLAN kita. Oke, di sini kita coba pada simulation. Nah, kita akan coba pin dari VLAN 1 ke VLAN 1 kita coba. Nah, di sini kita bisa lihat di sini paketnya menuju ke switch 1, kemudian akan lewat ke sini teman-teman ke root bridge kita. Lalu kita bisa lihat baru mengarah ke sini. Nah, artinya di sini untuk VLAN 1 arahnya itu nggak langsung pada alternate, nggak langsung pada designated port kita nih teman-teman. Jadi untuk VLAN 1 mengarahnya dari switch 1 ke switch 2 baru ke switch 3 seperti itu. Nah, di sini maka akan diterima oleh VLAN 1 kita seperti itu. Kasih pada VLAN 1 dan juga VLAN 2 seperti itu. Nah, pada materi berikutnya kita kembali ke real time. Nah, di sini saya akan membahas tentang manipulasi STP pada dua switch nih teman-teman. Oke. Di sini kita bisa geser saja. Nah, di sini kita tambahkan switch ya. Nah, di sini saya akan menambahkan dua switch, misal 1 dan juga 2 seperti ini. Lalu kemudian ada PC juga. Di sini ada satu PC, lalu di sini juga ada satu PC. Nah, di sini saya akan menambahkan kabelnya, teman-teman. Di sini FA01 ke FA01 sebagai kabel utama. Kemudian
FA02 ke FA02 adalah kabel sebagai penggantinya ya, seperti tadi yang sudah kita singgung pada awal-awal. Oke. Nah, udah. Lalu di sini kita konfigurasi pada switch 4 ini. Nah, kita pada menu CLI, enable, lalu kita config, kita masuk interface rank FA01 sampai 2. Nah, di sini kita switch port mode terang. Oke, sudah. Kita juga konfigurasi pada switch 2 kita. Atau switch 5 ya, di sini tulisannya. Kita bisa ke CLI, enable, config, interface FA01 sampai 2, interface rank, switch port mode terang. Oke, sudah. Kemudian kita akan coba masuk pada switch 1 atau switch 4 to show interface VLAN 1. Nah, di sini kita akan lihat lagi nih pada MAC address-nya. MAC address-nya ini kita bisa kopikan saja. Di sini kita copy. Oke. Lalu kita bisa pastekan di sini, Ctrl V. Lalu kita juga akan cek pada switch 5 kita. Do show interface VLAN 1. Nah, di sini kita bisa copy. Lalu kita pastekan ya. Nah, di sini kita paste. Oke. Nah, di sini untuk MAC address-nya kita sudah bisa ya, sudah ketemu seperti itu. Nah, kemudian kita akan membandingkan teman-teman. Kita akan lihat mana yang akan menjadi root bridge kita seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat 004, di sini 00A. Nah, untuk angka dan juga huruf, ini nilainya lebih besar yang huruf teman-teman. Jadi yang lebih kecil inilah yang akan menjadi root bridge kita. Jadi switch 1 ini akan menjadi root bridge karena akan designated port atau portnya selalu menyala nih teman-teman. Kita bisa lihat di sini dua-duanya hijau seperti itu. Nah, kita akan coba manipulasi agar switch 5 kita ini menjadi root bridge. Nah, di sini kita bisa buka saja pada switch 2. Nah, di sini kita coba spanning tree VLAN 1. Kita coba tanda tanya. Nah, di sini ada pilihan nih teman-teman, ada cost, ada port priority. Oke. Nah, di sini kita di sini nggak usah pakai angka ya teman-teman. Soalnya ini nanti akan langsung menjadi root gitu. Kita akan coba tree, lalu kita coba root, lalu kita enable. Nah, di sini kita pilih yang primary. Oke. Do show span. Oke. Nah, di sini kita akan coba percepat lagi. Nah, di sini kita bisa lihat pada switch 5 sudah menjadi root bridge. Tanda-tandanya di sini kedua fast Ethernet-nya ini sudah menyala atau sudah menjadi designated port seperti itu. Switch 1 atau switch 4 kita coba lihat di sini. Exit, kita masuk pada interface FA01. Nah, kita coba speed-nya itu kita jadikan 10 teman-teman. Coba kita exit. Do show span-nya. Do show span. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling bawah pada FA02 ini masih listening ya teman-teman. Kita akan coba lagi. Oke. Learning, do suspend. Nah, ini kita cepetin aja nih teman-teman. Kita cepetin. Nah, maka di sini kita sudah forward ya. Nah, kita bisa lihat, kita cek lagi do suspend. Nah, ini sudah FWD atau forward. Oke, nah di sini pada switch 4 sudah menjadi root bridge seperti semula ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahapan ya teman-teman. Jadi ada tahap-tahapan menuju ke forward atau fast Ethernet-nya itu agak hijau atau aktif running seperti itu. Jadi untuk listen-nya itu ada listen, lalu ada learning dan juga ada forwarding teman-teman. Ya seperti tadi. Di sini untuk forward artinya sudah menyala. Tadi kan kalau masih orange itu artinya learning ya, atau kita sudah mencari atau
sedang mendengarkan learning atau menunggu agar kabelnya itu aktif seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.